Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kekuatan, kesehatan, kemurahan dan kebaikan-Mu terus Kau limpahkan buat setiap kami. Sehingga pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini, menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu, semua karena Engkau baik bagi kami. Dan kami bersyukur untuk semua itu Tuhan. Kami percaya pagi hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kami, siap memberkati setiap kami. Demikian pula hidup kami pun siap diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami siap bersorak-sorai untuk Engkau. Yang sepakat dengan saya sama-sama katakan amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita masuk hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Meskipun di tengah badai, tetapi Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian,
pagi hari ini kita mengambil komitmen di hadapannya, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita mau melayani Tuhan, kita mau mengasihi Dia seumur hidup kita. Yang sepakat kita sama-sama bangkit berdiri, katakan di hadapan Tuhan bersama-sama. Melayani, inilah janji kami di hadapan-Mu Tuhan. Yes, terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Pegang janji Tuhan buat setiap kita. Amin. Sampai ku dapat mengkotak kehidupan. Katakan melayani Tuhan, melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mengkotak kehidupan. Sekali lagi angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan, katakan melayani. Kami mau melayani dan mengasihi Engkau Tuhan seumur hidup kami, Yesus. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mengkotak kehidupan. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mengkotak kehidupan. Pegang janji Tuhan, saudaraku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mengkotak kehidupan. Sorak-sorai yang panjang buat Allah kita. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Semangat pagi hari ini. Amin. Semangat. Berikan kemuliaan yang dahsyat buat Allah kita. Kita naikkan syukur di hadapan Tuhan, sebab Dia begitu baik bagi kita, sehingga pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini. Tepuk tangannya dahsyat bagi Allah kita. Bersama-sama, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Seluruh baitnya dengan nyanyian syukur,
kita pagi hari ini. Puji Tuhan. Silakan ditengok Bapak Ibu Saudara di sebelahnya sehat. Kasih senyum meskipun ketutupan masker ya. Tapi akan kelihatan wajah-wajah kita yang bersuka cita. Haleluya. Sekali lagi kemuliaan yang panjang buat Allah kita. Tak perlu kami takut Tuhan. Tak perlu kami gentar sebab mau berjalan bersama dengan kami Yesus. Berjalan bersamamu. Hey 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 hey. Tak akan ku gentar. Kami tidak gentar.
percaya bahwa Allah adalah jaminan hidup kita. Amin. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita. Sejenak kita tunduk di hadapan Tuhan untuk boleh diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Bahwa hanya Dialah satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan kita. Untuk itu, pagi hari ini kita datang dengan hati yang terbuka. Terima kasih Yesus. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup
di sorga, kami bersyukur kasih Tuhan luar biasa dalam hidup kami. Semua boleh kami lalui suka dan duka, tetapi kasih Tuhan tidak akan beranjak dalam hidup kami. Tidak ada dapat memisahkan kami semua dari kasih Allah. Dan pada pagi hari ini kami bersyukur boleh beribadah, memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar kami juga akan menikmati firman-Mu, menikmati isi hati Tuhan. Biarlah hati kami berkobar-kobar, kami menjadi bejana yang siap dibentuk oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa, urapi kami semuanya, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun sidang jemaat yang menerima mendengarkan, semua diurapi, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silahkan duduk kembali. Puji Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini boleh beribadah kepada Tuhan dan pastinya dalam keadaan sehat semua. Amin. Salam sehat. Ya, ada Pak Titus katakan jangan lupa bahagia. Jadi karena bahagia itu akan membentuk kesehatan kita, membentuk antibodi kita sehingga kita boleh tetap sehat. Dan semuanya pasti beribadah diberkati oleh Tuhan. Amin. Pujian sudah katakan tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kalaupun ada pencobaan, Tuhan ada di sana. Tangan Tuhan memberkati dan menolong kita. Haleluya. Mari kita nikmati firman Tuhan. Kita akan buka dalam kitab Amsal pasal yang ketiga, ayat 5 dan yang ke-6. Amsal pasal 3 ayat 5 dan ke-6. Sudah ketemu semuanya? Kita baca bersama-sama. Iman timbul dari mendengar dan mendengar akan firman Tuhan. Amsal pasal 3 ayat 5 dan ke-6. 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Maka ia akan meluruskan jalan saya dan jalan Bapak Ibu semuanya. Sidang jemaat kasih Tuhan, minggu yang kedua di tahun yang baru 21 dan minggu yang diberkati oleh Tuhan. Dan biasanya awal-awal momen itu dimunculkan banyak harapan-harapan. Misalkan awal momen memperingati ulang tahun pernikahan, ya, di situ ada doa-doa kembali untuk memunculkan harapan-harapan yang mungkin di tahun-tahun yang lalu belum terlaksana. Dimunculkan kembali harapan, cita-cita dan seterusnya, termasuk dalam momen-momen pergantian tahun. Muncul lagi harapan-harapan. Muncul lagi keinginan-keinginan untuk menjadi lebih baik. Semua diprogramkan sedemikian rupa. Semuanya direncanakan sedemikian rupa. Supaya apa? Supaya nanti ketika menjalani di tahun yang baru atau mungkin momen yang baru bisa terlaksana dengan baik. Sehingga harapan-harapan yang dimunculkan di awal momen atau mungkin di awal tahun bisa dinikmati terlaksana di sepanjang perjalanan tahun itu. Itu contoh sederhana ketika ada momen pergantian tahun atau momen apapun. Pergantian kepemimpinan mungkin, pergantian manajemen, pergantian apapun perubahan-perubahan selalu dimunculkan hal-hal baik. Dimunculkan harapan-harapan, kemudian direncanakan. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kekeliruan. Kalau dalam dunia kerja ada namanya program kerja. Mungkin gereja juga seperti itu. Ada program kerja. Supaya apa? Semuanya tertata dengan baik. Bisa jadi supaya keuangan jangan sampai ada kekurangan. Semua dirinci. Dirinci, direncanakan, dicatat. Sehingga planning harapan awal momen, awal tahun bisa tergenapi di sepanjang tahun itu. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, tetapi kadangkala
fakta berkata lain. Kadangkala kenyataan bisa tidak sama dengan harapan-harapan yang sudah kita munculkan, bahkan sudah kita rencanakan, bahkan sudah kita rinci, bahkan sudah kita tata sedemikian rupa supaya minim kesalahan, minim kekeliruan, sehingga goal yang baik boleh terjadi. Tetapi faktanya kadangkala bisa berubah. Kadangkala kita terjadi kekeliruan. Kadangkala kita bisa salah mengambil keputusan, padahal sudah direncanakan. Kadangkala kita bisa salah mengambil keputusan. Itu hal yang manusiawi dan mungkin hal wajar. Mungkin. Tetapi bagaimana kalau kita mau memperbaikinya? Berapa kali kita mungkin salah mengambil keputusan? Taunya kalau sudah terjadi, taunya kalau sudah waktu berjalan sedemikian rupa, ternyata kita tidak bisa menjalani keputusan itu. Atau mungkin keputusan yang kita ambil tidak sesuai dengan harapan kejadiannya. 1-2 kali saya yakin kita pernah namanya salah mengambil keputusan. Salah mungkin merencanakan. Salah mungkin kita memprediksi. Bisa jadi. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika sudah terjadi namanya kesalahan, kekeliruan, atau mungkin bisa jadi harapan tidak sesuai dengan kenyataan, apa yang bisa kita lakukan? Firman Tuhan berkata, buluh yang terkulai gak akan dipatahkan, sumbu yang sudah pudar gak akan dipadamkan. Artinya keadaan mungkin kita yang sudah letih lesu, mungkin harapan-harapan yang mulai menipis, mungkin kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan, mungkin kita pernah keliru mengambil keputusan sehingga terjadi sebuah keadaan yang tidak sesuai harapan dan aku ingin memperbaikinya. Aku ingin keadaan menjadi lebih baik sekalipun mungkin keputusan sudah dijalankan, tapi kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Kita tidak mungkin ciptakan mesin waktu kemudian kita kembali ke tahun 19, 18 dan seterusnya untuk memperbaiki keadaan walaupun kadangkala terbersit di pikiran kita. Kadangkala kita ingin punya hati, kalau bisa aku mungkin kembali ke zaman SMA lah. Aku akan perbaiki keadaan nilaiku sehingga mungkin bisa tercapai cita-cita kuliah di sini, kuliah di sana, atau mungkin aku ingin kembali ke 5 tahun lagi memperbaiki kesalahan. Kalau bahasa mungkin lebih keren, aku ingin menebus kesalahan. Wah, tapi itu tidak mungkin kita lakukan Bapak. Kembali ke masa lalu kecuali film, kecuali film bioskop. Bisa kembali ke masa lalu atau mungkin pergi ke masa depan. Bapak Ibu kasih Tuhan, firman Tuhan berkata kalau toh kita sebagai sumbu yang mulai pudar, kalau toh mungkin kehidupan kita seperti bulu yang sudah terkulai, banyak kesalahan yang kita kerjakan, harapan-harapan yang kita dimunculkan ternyata belum terlaksana. Firman Tuhan berkata, Ia akan meluruskan jalanmu. Tuhan akan memberi pengarahan, Tuhan akan memberi pembetulan, Tuhan akan meluruskan kembali jalan kita. Supaya apa? Supaya kita tegak kembali. Amin. Supaya sumbu kita bernyala kembali. Itulah berkat kita sebagai anak-anak Tuhan. Khususnya mungkin ini minggu kedua di tahun yang baru yang akan kita jalani, minggu ketiga, minggu keempat, bulan depan dan seterusnya bisa jadi nanti di bulan keberapa kita akan melakukan kesalahan, mungkin salah ambil keputusan, mungkin harapan gak sesuai dengan kenyataan, padahal mungkin sudah didoakan, bisa jadi sudah kita planningkan baik-baik, bisa jadi bulan Mei, Juni, Agustus keadaan gak sesuai dengan harapan. Firman Tuhan berkata, Ia akan meluruskan jalanmu. Tuhan akan meluruskan jalan kita. Tetapi ada dasar, ada hal-hal yang harus kita benahi, ada hal-hal yang harus kita jalani, ada hal-hal dasar yang harus ada dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya Tuhan meluruskan jalan kita dan kita
bisa diluruskan jalannya oleh Tuhan. Dasar yang pertama, firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan. Ini dasar yang pertama. Supaya apa? Supaya Tuhan meluruskan jalan kita dan kita bersedia diluruskan jalannya oleh Tuhan. Kadangkala kita punya keinginan, Tuhan perbaiki hidupku, Tuhan pulihkan hidupku, Tuhan luruskan jalanku, Tuhan aku ingin memperbaiki ini dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi dasarnya kita tidak punya, dasarnya kita tidak jalani, dasarnya kita goyah. Tidak bisa Bapak. Tuhan berkata kalau ingin diluruskan jalannya oleh Tuhan, yang pertama kita harus percaya kepada Tuhan. Bukan sekedar belief, tetapi trust. Ada penyerahan total hidup kita kepada Bapa di sorga. Penyerahan total, mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Hari-hari ini, di awal pandemi sampai hari ini, kadangkala kita berseliweran. Banyak artikel kesehatan lewat WhatsApp kita. Banyak materi-materi artikel yang membuat kita supaya hidup sehat. Artikel yang bagus, walaupun benar atau tidaknya perlu ujian dan seterusnya. Tetapi banyak artikel kesehatan yang membuat kita supaya apa? Supaya kita sehat dan terhindar dari namanya COVID-19 ini. Benar atau tidak perlu ujian. Tetapi artikel-artikel itu menumbuhkan harapan kita. Mengapa? Karena ada harapan di artikel yang kita baca ini. Ada harapan untuk kita hidup sehat dan menjadi sehat. Yang kedua, ada kebutuhan dalam hidup kita. Kepada situasi supaya kita jadi sehat. Kita butuh ini. Butuh saran, butuh masukan, butuh referensi untuk kita jadi hidup sehat. Yang kadang-kala kita tidak punya ilmu pengetahuan jadi sehat. Tapi banyak artikel yang membuat kita supaya sehat dan terhindar dari sakit COVID. Ada kebutuhan kita untuk jadi sehat, ada harapan untuk kita jadi sehat. Makanya kita membaca artikel itu. Dan dua hal ini mendorong kita untuk percaya. Kebutuhan dan harapan menjadi sehat mendorong kita untuk kita percaya kepada artikel ini. Ya terserah percayanya, ya mau 10%, 15%, 20%, yang penting mendorong kita untuk percaya. Buktinya apa? Kita ngeklik dan membaca kok. Tertarik toh, lihat judulnya, terdorong. Ingin sehat, harapan jadi sehat, mendorong kita mempercayai artikel ini. Kita klik, kita baca. Dan kemudian kita mulai berpikir, benar enggak ya? Benar enggak? Oh bagus ya, share ke yang lain. Oh bagus ya, share ke yang lain. Akhirnya kita terima puluhan artikel yang sama. Karena apa? Karena saling memberi. Mengapa? Karena kita anggap ini bagus. Padahal kita belum tentu juga melakukannya, nasihat-nasihat kesehatan itu. Tetapi kebutuhan untuk jadi sehat, harapan untuk menjadi sehat, mendorong kita percaya kepada banyak artikel yang berseliweran di media sosial kita. Mendorong untuk percaya. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, ada kebutuhan untuk kita, Tuhan menolong kita. Ada kebutuhan Tuhan, luruskan jalanku. Baik hari ini maupun hari yang akan datang. Bila mana aku salah jalan. Bila mana mungkin ke depan aku terhadang oleh salah keputusan. Luruskan jalanku. Kebutuhan kita. Mendorong kita harus percaya kepada firman Tuhan. Dan itu perlu ujian. Diuji oleh waktu. Apakah kita percaya kepada Tuhan? Karena kebutuhan kita untuk percaya kepada Tuhan, harapan kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memproses hidup kita
supaya muncul dorongan itu, maka Tuhan akan memproses hidup kita supaya kita terlatih untuk percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu yang ada dalam hidup kita bisa dipakai Tuhan menjadi sarana menumbuhkan percaya kita kepada Tuhan. Bukan sekedar belief, tapi trust. Makin berserah, makin berserah, makin berserah. Bagaimana caranya? Lewat problem 1 selesai, ada problem 2 selesai, ada halangan 1 selesai, halangan 2 selesai. Semuanya dipakai Tuhan melatih kita supaya kita bisa percaya kepadanya. Harus ada dorongan dalam hidup kita supaya kita bisa percaya kepada firman Tuhan. Harus ada dorongan dalam hidup kita supaya kita bisa percaya kepadanya bukan hanya dalam mulut tetapi dalam tindakan. Percayalah kepada Tuhan, dan itu harus diuji dengan waktu, dengan kesetiaan. Tuhan kita layak kita percaya, layak kita percaya. Karena dia sudah teruji kesetiaannya kepada kita. Tuhan sudah teruji kasihnya kepada kita. Serahkan hidupnya sepenuhnya buat saya dan Bapak Ibu semuanya. Supaya hidup kita punya harapan. Sebab dia hidup ada hari esok. Karena kita punya Allah, kita punya pengharapan. Harus ada dorongan untuk kita percaya kepada Tuhan. Karena kita butuh pertolongan Tuhan. Harus ada dorongan kita percaya kepada Tuhan karena ada pengharapan di dalamnya. Ketika kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan yang lakukan baik, kita percaya bahwa Tuhan itu setia, kita percaya bahwa Tuhan itu kasih, tidak meninggalkan kita, maka ada penyerahan total dari hidup kita kepada Bapa di sorga, maka kita akan bersedia diluruskan jalan kita yang bengkok menjadi jalan yang lurus. Sepanjang kita belum percaya, sepanjang belum ada penyerahan total dari hidup kita kepada Tuhan, sulit untuk kita diluruskan jalan hidup kita untuk sesuai dengan jalan Tuhan. Dasar yang pertama, kita harus percaya dulu. Dan itu proses. Tidak bisa hari ini kita kemudian berhasil percaya. Ya mujizat itu. Tapi percaya itu proses seumur hidup. Tuhan akan kasih stimulus-stimulus dalam hidup kita. Dorongan-dorongan kepada kita untuk tumbuh percayanya. Banyak hal akan bisa dipakai Tuhan. Dan Tuhan akan bekerja dalam segala banyak hal itu. Mendatangkan kebaikan buat kita. Supaya tumbuh iman kita, tumbuh percaya kita. Amin Bapak Ibu. Harus ada dorongan. Yaitu kebutuhan kita akan pertolongan Tuhan. Dorongannya pengharapan. Di dalam Tuhan ada pengharapan yang tidak mengecewakan. Tuhan akan pakai banyak hal dalam hidup kita. Apapun itu. Bisa keluarga, pekerjaan, teman, situasi apapun, mungkin kelemahan tubuh kita. Untuk memunculkan percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu baik. Ketika tumbuh trust, penyerahan total hidup kita kepada Tuhan, maka kita akan bersedia diluruskan jalan kita oleh Tuhan. Yang kedua, Tuhan berkata, dasar yang kedua supaya kita diluruskan jalannya oleh Tuhan. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sepanjang kita masih bersandar kepada pengertian kita sendiri, pengetahuan kita sendiri, kepintaran kita sendiri, kita mampu dan seterusnya, enggak akan kita bersedia diluruskan jalan kita oleh Tuhan. Tetap aja kita merasa benar, tetap aja kita merasa yang paling baik. Tuhan yang harus ACC jalanku, Tuhan yang harus menyetujui segala keinginanku. Tuhan berkata, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini dasar yang kedua kita untuk kita melalui minggu-minggu berikutnya, bulan-bulan berikutnya di tahun 2021. Supaya kita tidak bersandar lagi kepada pengertian kita sendiri.
Karena pengertian kita terbatas. Ya, pengertian kita terbatas. Ayub pun berusaha memahami Tuhan. Dan sampai puncaknya dia hanya berkata, Tuhan, Engkau yang lebih tahu. Aku mencabut semua kata-kataku, kata Ayub. Karena enggak akan mampu mengungkapkan kedahsyatan Tuhan. Enggak akan bisa mengungkapkan betapa besar kasih Tuhan. Enggak akan mampu mengungkapkan betapa rancangan Tuhan baik dan indah adanya. Bapak Ibu kasih Tuhan, Tuhan berkata, jalani tahun 2021 ini dengan percaya dan tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Karena pengertian kita sendiri kadangkala bisa menipu. Bisa menipu. Ada jalan yang disangka lurus, ternyata ujungnya menuju maut, menuju ketidakberhasilan, menuju kegagalan. Padahal itu sudah kita kira itu yang paling bagus. Kita kira itu yang paling baik. Pengertian kita kadangkala bisa menipu. Apalagi kalau sudah berbicara tentang perasaan. Wah, feelingnya bagus lah ini. Wah, kalau sudah bicara feeling, perasaan, susah Bapak Ibu. Karena perasaan kita bisa berubah-ubah. Ya, kalau pas moodnya baik, berpikirnya bisa jernih. Berkata, wah ini bagus. Ya. Perasaan bisa menipu. Jadi jangan main perasaan. Ya. Tidak berdasarkan pengertian kita sendiri. Tidak berdasar perasaan kita sendiri. Ya. Tetapi percaya kepada Tuhan. Tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Itu dasar yang kedua. Supaya apa? Supaya Tuhan akan meluruskan jalan kita sepanjang tahun 2021 ini. Yang pertama kita harus percaya kepada Tuhan. Harus trust, bukan belief. Tapi ada trust, penyerahan total kepada Tuhan. Yang kedua tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Karena pengertian kita sendiri terbatas dan kadangkala bisa menipu. Kadangkala bisa menipu. Jadi tetap bersandar kepada hikmat Tuhan. Minta hikmat dari Tuhan. Maka Tuhan akan berikan hikmat kepada kita. Untuk menimbang mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang ketiga, dasar yang harus kita miliki supaya Tuhan meluruskan jalan kita adalah akui Dia dalam segala hidup kita. Akui Tuhan dalam segala lakumu, kata firman Tuhan. Pengakuan ini adalah bentuk pernyataan total, bentuk proklamasi kita kepada orang lain, kepada pihak lain. Pengakuan kita akan Tuhan harus nyata, harus bisa dilihat oleh yang lain. Dalam segala aspek hidup kita, orang akan melihat Tuhan dalam hidup kita. Ada kata bijak berkata, dalamnya hati siapa yang tahu? Tapi dalamnya hati bisa diketahui lewat sikap dan perbuatan. Kalau hati kita sedang gundah gulana atau apa, pasti nampak dalam sikap dan perbuatan kita. Cemberut, ya, dijak omong aras-arasan jawab, ya. Mungkin diajak responnya lemah gemulai. Nah, itu berarti mungkin hatinya sedang bad mood, ya, sedang tidak enak hati. Lihat hari apa nih? Oh, hari Senin, pantes, ya. Hari Senin biasanya seperti itu, Bapak Ibu, ya. Tapi kalau sudah hari Jumat, wah semangat. Karena mau libur, enggak, karena mau ibadah nanti, ya. Sabtu, Minggu ibadah, semangat, ya. Jadi dalamnya hati tidak bisa diketahui, tapi dalamnya hati bisa diketahui dari sikap dan perbuatan. Demikian juga dengan hidup kita. Kita mengaku kita orang yang percaya kepada Tuhan. Kita mengaku orang yang beribadah kepada Tuhan. Kita mengaku Bapa di surga pelihara kita. Apakah itu nampak dalam hidup kita sehari-hari? Apakah pengakuan itu bisa dilihat dari sikap dan perbuatan kita? Sehingga orang lain bisa memuliakan nama Tuhan juga. Pengakuan itu bentuk
bentuk proklamasi, ya, pernyataan yang luar biasa. Akui dia, akui dia. Kadang-kala kita tidak akui kemahakuasaan Tuhan. Kadang-kala kita tidak akui kita punya Bapa di surga yang pelihara. Kadang-kala kita tidak akui kita punya Raja yang harus kita taat kepadanya. Dan itu tercermin dalam hidup kita. Yang hidup semaunya sendiri. Yang kadang-kala kita ya banyak khawatir ya. Dinampakkan. Kita punya khawatir, punya. Tapi simpan aja dalam hati, diam aja ya. Jangan diketahui orang banyak. Yang tahu hanya Tuhan dan kita aja ya. Orang lain taunya selalu tertawa, bahagia, bahagia, bahagia gitu. Jangan lupa bahagia gitu ya. Takut, khawatir, macam-macam itu natur dosa, simpan aja dalam hati. Enggak usah dinampakkan. Kadang-kadang kita malah obral itu. Obral khawatir sehingga orang tahu semuanya. Tuhan berkata, akui dia dalam segala laku kita. Kehadirannya, kemahakuasaannya ya, harus kita akui. Dan pengakuan Tuhan setiap langkah hidup kita itu juga wujud syukur kita kepada Tuhan. Bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Ketika kita mengakui Tuhan dalam segala laku kita. Tahun 2021, percaya kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Akui Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Baik dari hal yang kecil sampai hal yang rumit, libatkan Tuhan selalu. Ketika ada proklamasi dalam hidup kita, ketika kita mengakui Tuhanku Maha Kuasa, harus nampak dan dilihat oleh orang lain. Bahwa hidup kita ada pengakuan, Tuhan kita Maha Kuasa, Maha hadir. Kita punya Raja yang harus ditaati, nampak dalam hidup kita. Kita orang-orang yang taat kepada Tuhan. Ketika 3 dasar ini ada dalam hidup kita, maka dia akan meluruskan jalan kita. Percaya kepada Tuhan, tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri, kemudian mengakui Tuhan dalam segala langkah hidup kita, maka janjinya, berkatnya, ia akan meluruskan jalanmu. Amin Bapak Ibu. Karena ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Minggu ketiga, Januari, keempat, bulan Februari, Maret, dan seterusnya kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin kita sudah merancang hari ini baik-baik, harapannya sepanjang tahun baik. Apakah mungkin baik sepanjang tahun 2021? Kalau mungkin ya puji Tuhan. Tapi dalam dunia ini ada siang, ada malam. Ada susah, ada senang. Semuanya hidup berjalan berdampingan. Kadangkala kita bisa benar, kadangkala kita bisa salah melangkah, salah ambil keputusan. Oleh karena itu, kita perlu percaya kepada Tuhan, tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri, akui Tuhan dalam hidup kita, maka sepanjang tahun ini Tuhan akan meluruskan jalan kita. Supaya apa? Kita tidak jatuh dalam dosa. Jatuh mungkin dalam kegagalan. Kalau toh mungkin kita pernah gagal, ada hal-hal kekeliruan, Tuhan akan bekerja. Mengapa? Karena kita sudah percaya kepadanya. Kita tidak mengandalkan pengertian sendiri. Kita akui Tuhan, maka dia akan memperbaiki, membimbing kita kembali, meluruskan jalan kita kembali. Sehingga kita akan bisa memuliakan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Meluruskan jalan kita, itu yang pertama, artinya menjadikan segala hal dalam hidup kita itu seturut dengan jalannya Tuhan. Amsal 4 katakan, aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Syaratnya apa? Harus percaya pada Tuhan, tidak bersandar pada pengertian sendiri, akui Tuhan dalam langkah hidup kita. Maka Tuhan akan memimpin kita di jalan yang lurus, dan segala hal yang kita kerjakan, hidup kita ini akan seturut dengan kehendak Tuhan. Bagaimana kita mau seturut dengan kehendak Tuhan? Percaya aja bimbang.
Bagaimana kita minta Tuhan pimpin jalanku, luruskan jalanku, kalau kita masih bersandar pada pengertian sendiri, tidak bersandar pada hikmat Tuhan. Bagaimana kita mau Tuhan pimpin jalan kita di jalan yang lurus, kalau pernyataan pengakuan Tuhan dalam hidup kita aja tidak pernah. Tidak pernah. Bentuk syukur kita kepada Tuhan tidak ada. Ya jalan kita akan bengkok-bengkok. Ya. Kita minta Tuhan pimpin, tapi kita masih ya pengetahuan kita sendiri, ya, ego kita sendiri tidak bisa berserah trust kepada Tuhan. Aku akan memimpin kamu ke jalan yang lurus. Atau hidup kita akan dibawa seturut dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, meluruskan jalanmu itu artinya kita akan memahami sepanjang tahun 2021 ini keadilan-keadilan Tuhan. Diluruskan jalannya, jalan kita seturut dengan kehendak Tuhan supaya kita bisa memahami keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan bisa berbicara berkat, taat ada berkat, tidak taat ya tidak dapat berkat. Itu hukum yang umum seperti itu, adil, tidak memihak. Kalau taat diberkati, tidak taat ya ditunda berkatnya. Tapi kadang-kala keadilan Tuhan juga berbicara tentang anugerah, anugerah Tuhan. Supaya kita ngerti keadilan Tuhan itu juga ada anugerah di situ. Ayub itu taat kepada Tuhan, diberkati. Tapi Ayub juga diajar oleh Tuhan untuk mengerti keadilan Tuhan. Bahwa hidup Ayub itu karena anugerah. Bukan hanya taat diberkati, saleh diberkati. Bukan hanya itu. Tapi kita juga diajar jalan kita hidup lurus di hadapan Tuhan supaya kita paham ada keadilan Tuhan. Bahwa ada anugerah di situ. Ayub sudah taat loh kepada Tuhan, sudah hidup saleh sedemikian rupa. Tapi diizinkan mengalami pencobaan supaya Ayub sadar hidupnya karena anugerah Tuhan juga. Bukan karena dia saleh. Saleh it's okay ya. Tapi ada anugerah Tuhan juga di situ. Meluruskan jalanmu, jalan saya dan Bapak Ibu semua, supaya sepanjang tahun ini kita juga bisa memahami keadilan Tuhan. Bahwa hidup kita ada karena anugerah Tuhan. Pengertian kita harus diluruskan oleh Tuhan. Bahwa hidup saya dan Bapak Ibu semua itu karena anugerah Tuhan. Tidak lagi aku setia supaya dapat berkat, setia supaya dapat berkat. Ya itu enggak salah juga. Tetapi ada keadilan Tuhan ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita supaya kita enggak komplain. Loh Tuhan aku sudah setia loh. Kok berkatnya enggak ada, pencobaan yang datang, pergumulan yang belum hilang, supaya pemahaman kita diubahkan. Diluruskan jalan kita oleh Tuhan. Bahwa ada keadilan Allah di situ. Supaya kita paham hidup saya dan Bapak Ibu semua itu juga karena anugerah Tuhan. Bukan sekedar taat diberkati, taat diberkati. Ada anugerah Tuhan juga di situ. Sekalipun dalam kondisi lembah kekelaman, ada gada dan tongkat Tuhan yang memelihara kita. Amin. Itu anugerah Tuhan diajarkan kepada kita. Diluruskan jalannya kepada kita. Supaya kita mengerti keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan juga berbicara tentang kebenaran. Berkat, taat diberkati. Tidak taat mestinya dihukum. Mestinya tidak diberkati. Tapi kadang-kala Tuhan juga memihak kepada orang benar. Ya. Ada kisah di 2 Tawarikh tentang Raja Rehabeam yang tidak taat kepada Tuhan. Kemudian bangsa Israel dikepung oleh Mesir, mau dibinasakan. Karena Rehabeam tidak taat kepada Tuhan, maka dia akan dibinasakan. Tetapi Alkitab mencatat Rehabeam bertobat, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berkata, karena dia sudah merendahkan diri di hadapanku dan mengakui dosanya, maka dia tidak jadi dihancurkan, nggak jadi dimusnahkan. Tuhan memihak kepada orang benar. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan,
Tuhan akan meluruskan jalan kita sepanjang tahun 2021 ini, supaya kita bisa mengerti keadilan Tuhan. Ada Allah yang adil. Tuhan itu adil dalam segala jalannya. Penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Bukan sekedar taat diberkati, enggak sekedar itu, ada hal lain. Sekalipun dalam pergumulan, tetap Allah adil dalam jalannya. Ada anugerah Tuhan dalam hidup kita. Tuhan adil juga memihak kita ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mestinya kita orang berdosa yang harus dihukum. Tapi karena Allah itu adil, karena kita merendahkan diri dan mengentak pengampunan, Tuhan pun memberkati kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan meluruskan jalan kita sepanjang tahun 2021. Supaya kita mengerti keadilan Tuhan. Yang terakhir, Tuhan meluruskan jalan kita. Kalau kita percaya, tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri, dan mengakui Tuhan dalam hidup kita, maka Tuhan akan meluruskan jalan kita. Berakhir dengan kebaikan. Berakhir dengan kebaikan. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Artinya apa? Artinya Tuhan akan membawa kita kepada kebaikan-kebaikan. Kebaikan tidak selalu harapan-harapan kita terpenuhi. Tapi kebaikan-kebaikan supaya kita tadi dibawa kita menjadi orang yang percaya. Dibawa kepada kita menjadi orang yang tidak bersandar kepada pengertian sendiri. Dibawa kita oleh Tuhan supaya kita mengakui segala jalan-jalan Tuhan dalam hidup kita. Berakhir dengan kebaikan. Di pemandangan Tuhan, kalau iman kita terbentuk oleh karena pergumulan ini, itu baik. Di hadapan Tuhan, kalau muncul kita lebih setia kepada Tuhan karena pergumulan itu dipandang baik oleh Tuhan. Mungkin tidak baik buat kita, ya. Oh Tuhan, ini pergumulan inginnya pergi. Duri dalam daging itu inginnya pergi. Seperti Paulus seperti itu. Tapi dipandang Tuhan, duri ini bagus buat kita. Membuat kita lebih setia, membuat kita lebih memahami anugerah Tuhan. Duri ini bagus dalam hidup kita, membuat kita lebih memahami keadilan Tuhan. Ya sudah, diterima saja. Cukuplah kasih karuniaku kepadamu, kata Tuhan. Untuk bisa memahami cukuplah kasih karuniaku kepadamu, ada 3 hal tadi. Kita harus percaya, tidak bersandar pada pengertian kita sendiri, dan mengakui Tuhan dalam segala jalan kita. Amin Bapak Ibu. Bila firman Tuhan pada pagi hari ini, untuk kita menjalani tahun 2021, Tuhan berjanji akan meluruskan jalan kita. Tuhan berjanji akan membimbing, mengarahkan, membetulkan kita. Supaya apa? Supaya kita seturut dengan jalan Tuhan, supaya kita bisa memahami keadilan Tuhan, dan kita ingin berakhir dengan kebaikan. Maka kita harus percaya, tidak bersandar pada pengertian kita sendiri, dan mengakui Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Tutup Alkitab kita bersyukur kepada Tuhan. Tahun, hari-hari yang akan kita jalani ini, kita tidak tahu apa yang di depan kita. Kita tidak tahu apa yang akan menghalangi, apa yang akan menggoda kita. Padahal sudah kita rencanakan dengan baik, harapannya kita tidak menemukan rintangan. Harapannya kita tidak menemukan kesalahan. Harapannya kita tidak berbuat kesalahan. Tetapi siapa yang tahu hari esok? Tuhan berkata, Tuhan akan meluruskan jalan kita. Sepanjang tahun 2021 ini, kita ingin Tuhan meluruskan jalan kita, membawa hidup kita seturut dengan jalannya Tuhan, membawa kita memahami keadilan-keadilan Tuhan. Kita ingin Tuhan meluruskan jalan kita supaya berakhir dengan kebaikan-kebaikan. Tapi dasarnya kita harus percaya. Sudahkah kita percaya, trust sepenuhnya kepada Tuhan? Atau masih kita bersandar kepada pengertian kita sendiri? Tuhan berkata, janganlah bersandar kepada pengertian kita sendiri, dan akui Tuhan. Akui Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Maka sepanjang tahun 2021 boleh kita jalani
karena kita tahu Tuhan akan meluruskan jalan kita. Mari kita bangkit berdiri, nyanyikan lagu ini sebagai doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku tak dapat jalan sendiri, tangan di hadapan Tuhan dan berkata, ku tak dapat jalan sendiri Tuhan, ku tak dapat jalan sendiri. Katakan, Tuhan tolong padaku. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu menerangiku. Biarlah firman-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan, sebab ku tak dapat jalan sendiri, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Bapa di sorga, kami sudah nikmati firman-Mu. Kami ingin tahun 2021 itu penuh dengan kebaikan-kebaikan. Namun sepanjang tahun kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Kami hanya percaya kepada Tuhan. Kami hanya mengandalkan Tuhan, tidak bersandar kepada pengertian kami sendiri. Dan kami akui Tuhan, libatkan Tuhan dalam setiap hidup kami, supaya Tuhan meluruskan jalan-jalan kami, memahami keadilan Tuhan, dan hidup kami berakhir dengan kebaikan. Kami menjadi umat-Mu yang berkenan di pemandangan Tuhan. Biarlah setiap sidang jemaat dan kami semua sudah menikmati firman-Mu ini, kami hidup seturut dengan firman Tuhan, dan hidup kami menggenapi firman-Mu. Kami percaya tangan Tuhan selalu menuntun dan membimbing kami, membawa kami kepada jalan yang lurus, dan kami percaya Tuhan selalu melindungi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah kami sudah mendengarkan firman-Mu ini, firman-Mu tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, tidak ada firman Tuhan yang kembali dengan sia-sia. Semuanya akan mengerjakan setiap kami menjadi bejana-bejana yang indah di pemandangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di rumah yang ingin memberikan persembahan silakan di rekening BCA di 033 194 3001 atau di rekening persepuluhan di 033 8888 191. Ya, mohon diperhatikan rekening kita supaya dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, gereja sudah memfasilitasi kita supaya kita beribadah dengan aman. Kemarin semua pelayan Tuhan yang ada di mimbar ini termasuk saya sudah di rapid test dan semuanya negatif ya. Semua pelayan Tuhan yang akan melayani akan dites selama sebulan ini supaya kita semua yang beribadah merasa aman bahwa kami pelayan Tuhan tidak menyebarkan virus corona. Nah, tiba giliran Bapak Ibu Saudara di rumah, tolong jaga kesehatan. Kalau merasa tidak enak badan, tolong jangan hadir ke gereja ya. Istirahat di rumah, kita akan doakan, beri informasi kepada saya.
Atau mungkin Bapak Ibu bisa konsultasi ke Dokter Yolan untuk minta pendapat gitu ya. Supaya kita saling menjaga satu dengan yang lain. Karena virus ini masih berkeliaran di mana-mana, begitu banyak orang terpapar virus corona ini. Sehingga gereja sudah memfasilitasi dengan semua pelayan Tuhan di rapid test. Kemarin semuanya negatif. Ya, semuanya negatif dan kita semua sehat semua yang melayani di atas mimbar ini ya. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir. Cuman saya menghimbau Bapak Ibu di rumah dan di sini yang mau ikut ibadah harus betul-betul sehat ya. Dan gunakan semua APD-nya, masker. Kalau bisa Bapak Ibu tambah dengan face shield lagi supaya aman ya. Bukan berarti Tuhan tidak menolong kita, tapi kita juga jangan mencobai Tuhan ya. Biarlah kita jaga kesehatan, anak-anak kita di rumah menunggu Bapak Ibu ya. Dan kita tentu datang beribadah supaya dapat berkat, supaya kita juga sehat, supaya kita semua merasa aman, damai, dan sejahtera ya. Bapa di surga, Bapa di surga. Saling mengasihi, keluarga, isi rumah tangga, sahabat, dan saudara seiman saling mengasihi. Kami percaya hidup di dalam kasih membawa kami terus hidup di dalam sukacita sorga sepanjang tahun ini. Firman Tuhan sudah datang kepada kami. Biarlah luruskan jalan kami Tuhan, dengan hati yang sungguh percaya kepadamu, bergantung kepadamu, dan hidup mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan akan hentar kami melewati tahun ini dengan penuh rahmat dan berkat. Dan kami percaya bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan kami semua. Terima kasih Tuhan, lihatlah umat-Mu yang pagi hari ini beribadah Tuhan. Tilik hati kami masing-masing. Dan biarlah setiap hati yang diserahkan bagi Tuhan pada pagi hari ini dikuasai oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Semua pelayan Tuhan yang sudah melayani Tuhan berkati. Semua umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini pun Tuhan berkati. Berkati usaha pekerjaan kami Tuhan. Berkati keluarga, anak, cucu, keturunan kami Tuhan. Berkati masa depan kehidupan kami. Kami tahu ada kesulitan di tahun ini, tapi bersama dengan Tuhan kami akan melewati dengan penuh keberanian. Dan sukacita kami tak pernah hilang. Biarlah kami mengandalkan Tuhan dan bergantung kepada Tuhan, seperti firman-Mu yang datang pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Sebelum pulang meninggalkan tempat ini Tuhan, lawat kami Tuhan, urapi kami Tuhan dengan urapan yang dari Tuhan, dari sorga, diturunkan langsung oleh Allah yang memegang setiap hati. Roh Kudus-Mu ada di tengah kami, melayang-layang di antara kami, dan siap mengurapi dan memberkati kami. Kami siap pergi, diutus menjadi hamba yang melayani. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Tuhan, kami manusia yang diciptakan oleh tangan,
dikasihi oleh Allah yang begitu luar biasa, yang rela mati di atas kayu salib. Kami mau pergi dan melayani seperti apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami. Oleh karena itu urapi kami dengan urapan yang baru, selalu baru setiap hari, selalu baru setiap pagi. Besar kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Di mana saja kaki berjejak, di sana kami akan melayani Tuhan, dan di sana kami akan diberkati dan memberkati orang lain. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Umat Tuhan jadi kasih Tuhan, pulanglah engkau dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam sorga, cinta kasih kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta kuat kuasa dalam pekerjaan Roh Kudus menyertai, mengurapi, dan memberkati kita dari sekarang sampai Maranatha Tuhan jemput kita di awan-awan yang permai. Terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan beribadah. Haleluya.